Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Komuter Channel ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan ini ya bikin semacam ini ya ulasan seputar masalah-masalah yang sering timbul di laptop-laptop jadul dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi solusinya apa? Jadi masalah yang pertama yang biasa sering dialami adalah dari laptop jadul itu baterai yang tidak menyimpan. Nah, jadi kalau baterai yang tidak menyimpan itu sebenarnya masalahnya ada beberapa kasus. Itu bisa jadi dari drivernya, bisa jadi ada dari baterainya sendiri, atau bisa jadi dari ini driver dalam artian ini ya software yang terinstall di baterai di device manager atau di baterainya sendiri yang sudah dalam tanda petik selnya sudah tidak bisa menyimpan atau baterainya tidak bisa menyimpan. Jadi untuk proses ininya penyelesaiannya kalian bisa saksikan di ini ya video saya seputar bagaimana ini ya memperbaiki baterai laptop yang tidak bisa menyimpan. Jadi ada tipsnya di situ, kalau nggak salah itu ada 7 sampai 8 ya tips. Kalian bisa lakukan tes di video saya tersebut. Kalau dari kesemuanya kalian sudah coba ternyata masih baterainya tidak bisa menyimpan, berarti masalahnya ada di baterai kalian. Jadi pastikan dulu adaptornya normal ya, maksudnya adaptor yang kalian pakai, kabel powernya ataupun adaptor jack powernya itu nggak bermasalah. Pastikan dulu, cek dulu itunya, baru kalian bisa menyimpulkan bahwa dari semua tes yang kalian bisa lakukan di video saya yang lain itu, setelah istilahnya kalian sudah lakukan ternyata masih sama nggak bisa nyimpan bahasanya nggak bisa ngisi atau menyimpan, berarti masalahnya ada di baterai kalian. Jadi solusinya ya kalian harus ganti baterai. Itu masalah baterai yang sering timbul di laptop jadul. Lantas masalah yang kedua adalah yang sering dialami oleh laptop jadul adalah ini ya kinerjanya lemot atau berat, kinerjanya lemot atau berat ya. Jadi kinerjanya nggak maksimal. Jadi untuk menjalankan aplikasi itu cukup lama sekali gitu loh. Itu sebenarnya masalah yang utama yang sering dialami laptop jadul itu ada di kondisi kesehatan harddisk. Jadi mostly yang sering saya dapetin itu laptop servisan laptop jadul itu harddisknya kesehatannya sudah di bawah 50%. Jadi percuma saja kalian install berapa kali pun juga nggak akan mempengaruhi performa laptop kalian. Jadi dari itu tadi ya, dari kinerja itu tadi harddisknya yang sering masalah. Jadi solusinya apa? Kalian bisa cek dulu ya, pastikan kalian cek pakai harddisk Sentinel. HDD Sentinel kalian tinggal googling aja, setelah keluar tinggal diinstal seperti biasa, tinggal next saja, selesai jalankan. Kalau sudah ketahuan kesehatannya berapa persen, performanya berapa persen, pastikan 100, kalau nggak 100 ya kalian kalau misalkan mau ini solusinya untuk mengupgrade performa ya kalian harus ganti harddisk. Syukur-syukur kalian bisa migrasi ke SSD. Itu tadi dari ini ya kinerja laptop yang lemot, itu yang kedua. Lantas yang ketiga adalah pada saat buat multitasking atau menjalankan program itu berat, boleh dibilang gitu tadi, kurang lebih berat itu tadi ya, lemot ya boleh dibilang, tapi lemotnya beda kasus yang di sini. Bisa jadi kasusnya adalah RAM. Jadi di RAM kalian atau RAM-nya bisa jadi ada tahu-tahu misalkan layar blank, laptop kalian pada saat dinyalain layarnya blank tapi mesin nyala, mainboardnya nyala ya, fan-nya nyala, artinya cuma layarnya aja nggak keluar. Itu salah satu penyebabnya adalah RAM. Bisa jadi RAM kalian kotor, pastikan kalian bersihkan slot RAM-nya pakai kuas atau kalian ini ya kasih penghapus ini di setip ya, dihapus pakai penghapus pensil di ininya ya, pin-pinnya RAM kalian ya. Setelah kalian bersihkan slot RAM yang ada di ini ya laptop kalian, itu caranya. Itu yang ketiga kalau misalkan lemot. Dan pastikan RAM kalian ini ya sudah cukup memadai. Jadi yang sering saya dapati kasus-kasus di lapangan itu RAM laptop jadul itu masih kecil-kecil gitu loh. Jadi masih pakai 1 GB, masih pakai 2 GB mentok-mentok gitu loh. Jadi ya wajar kalau untuk multitasking akhirnya berat. Bahkan aplikasi-aplikasi sekarang itu kan standar requirement untuk RAM-nya kan minimal rata-rata di 2 sampai 4 GB gitu. Jadi kalau terlalu kecil, belum kena share memorinya, jadinya ini yang nggak bisa dimaksimalkan akhirnya. Jadi mau nggak mau solusinya adalah itu tadi, kalian upgrade RAM dari yang kecil ke yang besar.
Oke, lantas ini ya, masalah-masalah yang timbul yang keempat adalah masalah keyboard. Jadi keyboardnya bisa jadi keras gitu loh, keras, umumnya keras. Jadi keras itu sebenarnya karena kotor. Jadi biasanya jarang dipakai atau sudah terlalu sering dipakai terus lama ini apa nggak dipakai terus itu jadi debu-debunya ngedep di touchnya. Jadi kalian solusinya adalah kalian bisa copot keyboard laptop kalian bersihin kisi-kisinya itu menggunakan kuas biar ini ya sambil dipencet-pencet biar ini ya kembali lagi touchnya berfungsi secara normal ya, maksudnya dalam tanda petik normal, nggak keras lagi. Oke, lantas itu untuk yang keempat ya, yang keempat masalah keyboard yang sering muncul. Lantas masalah yang kelima adalah masalah panas. Jadi panas yang berlebih. Jadi masalah panas yang berlebih di laptop jadul itu sebenarnya karena itu tadi fan-nya yang kotor. Jadi fan-nya kotor. Jadi udah kotor fan-nya, lantas ini apa thermal pasta atau pasta pendingin prosesornya itu sudah kering karena memang harusnya kan idealnya diganti. Ya secara berkala lah, minimal setahun sekali lah kalian ganti karena memang di 1 tahun itu biasanya udah kering thermal pasta di ini ya di prosesor. Dan kalian bisa ganti dengan thermal pasta yang baru, lantas di kisi-kisi ininya fan-nya kalian bersihkan pakai kuas, syukur-syukur bisa bongkar gitu loh. Bisa jadi itu yang kalau kalian bisa bongkar fan-nya itu di dalamnya biasanya di arah pembuangan itu biasanya masih banyak semacam kayak serabut-serabut yang nutupin ini ya ventilasi buat pembuangannya. Jadi yang seperti kasus yang saya alami kemarin di laptop jadul untuk ini ya pada saat restorasi kemarin banyak kisi-kisi semacam kayak hampir seperti kapas saking menumpuknya kotorannya, jadi nggak bisa keluar, akhirnya overheating dan mati laptop itu. Hanya pada saat penggunaan 10 menit akhirnya mati sendiri laptopnya. Itu tadi ini ya yang kelima, yang masalah yang sering muncul di laptop jadul. Lantas yang keenam adalah masalah yang sering muncul di laptop jadul itu layar, berkenaan dengan layar. Layarnya sudah berjamur, banyak white spotnya atau bright spotnya. Itu tadi solusinya kalian harus bongkar. Jadi kalau seperti yang saya ini pernah jelaskan di video saya sebelumnya, jadi untuk lapisan yang kedua itu biasanya jamur nempelnya di lapisan kedua, seperti kayak lembaran-lembaran gitu isinya LCD gitu. Lapisan yang ketiga biasanya itu tempatnya di white spot, bright spot di situ. Kalian bisa bersihin pakai tisu. Kalau misalkan susah, misalkan nggak hilang untuk jamur, yang saya lakukan kemarin saya kasih tisu, kasih alkohol sedikit lah. Nah, habis itu dilap, itu bisa bersih. Yang sering kasus atau masalah yang sering muncul di laptop jadul LCD. Lantas yang sering ini ya, yang sering muncul lagi itu ini ya apa dari sisi ini ya apa aplikasi atau software yang dipakai itu biasanya software mau nggak mau software jadul gitu loh, karena memang bawaannya laptop jadul. Jadi kalau misalkan untuk memaksimalkan performa kalian bisa upgrade itu tadi, setelah di upgrade hardware-nya kalian bisa upgrade softwarenya juga gitu. Kalian tinggal sesuaikan aja kalian upgrade-nya seberapa, dalam tanda petik seberapa jauh upgrade-nya. Kayak RAM-nya misalkan pakai 4 ya, kalian masih bisa menjalankan beberapa aplikasi desain grafis, bisa menjalankan video editing seperti yang video editing kecil-kecil seperti yang Movavi, Filmora seperti itu. Kalian masih bisa jalankan walaupun di laptop jadul. Kayak Photoshop pun misalkan masih CS3, CS4, CS5 itu masih bisa run smooth. Misalkan Corel X4, 5, 6, 7 itu masih bisa running smooth. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja sejauh mana kalian melakukan proses upgrade di software kalian. Oke. Tadi itu 7 masalah ya berarti ya. Jadi 7 masalah yang sering muncul di laptop jadul dan solusinya. Oke, mungkin itu dulu ya yang saya bisa sampaikan. Kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa like. Kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Kalau ada kritik, saran, atau misalkan kalian mau menambahkan dari apa yang saya sudah sampaikan, kalian bisa tulis saja komentar di bawah video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurnia Hasan di Glukometer Channel. Sampai jumpa.